mengutip kalimat di dalam Alkitab, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini yang saya dengar dari banyak kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Tamara Geraldine pada pagi hari ini, bahwa beliau adalah seorang artis yang terkenal di tahun 90-an, popularitas yang begitu luar biasa dengan penghasilan yang wow. Tetapi ketika belajar untuk mengatur kehidupannya, ternyata salah. Yang mengatur kehidupan adalah Tuhan. Dan saat ini beliau juga melayani dengan aktif sebagai seorang pendeta bersama dengan seorang suami, Ibu Paul Tuanakota, dan 3 orang anak. Dan tak berlama-lama kita serahkan waktu kepada Ibu Tamara untuk membagikan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapak mengucap syukur kami Tuhan, pagi hari ini Engkau bangunkan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan hari ini ada kegerakan hati. Sebelum kami memulai hari ini ya Bapak, Engkau Allah yang menerobos, Engkau ambil alih segala-galanya ya Tuhan. Ada Roh Kudus yang menempati sampai ke sudut-sudut ruangan ya Bapak. Kami mau duduk diam sebentar, kami mau tangkap kebenaran firman Tuhan. Untuk aku ya Tuhan, sembunyikan di balik salib, biar aku buka mulut, dan hanya suara hatimu saja Tuhan yang boleh terdengar di tempat ini, menyingkap semua rahasia jejak bumi ini dijadikan ya Bapak dengan bahasa yang praktis dan sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas Bu. Soalnya saya lagi nggak di rumah, ini sekarang saya lagi di Lampung, puji Tuhan ini yang namanya mungkin ya Tuhan sudah memperluas daerah saya. Saya sudah sampai di Lampung untuk pelayanan ya, Dia memberkati berlimpah dengan kepercayaan. Saya percaya pagi hari ini juga ada yang bisa kita tangkap dari Tuhan ya, untuk kita boleh sama-sama memberikan api berkobar untuk hari ini. Paling tidak hari ini kita menangkan. Puji Tuhan buat semuanya. Saya tadi udah diperkenalkan, yaitu saya diproses oleh Tuhan dari tahun 2010. Jadi ini baru tahun ke-13. Saya mengucap syukur prosesnya belum selesai. Jangan cepat-cepat selesai karena masuk jalan sempit bersama dengan Tuhan, senggol-senggolan ternyata menyenangkan. Haleluya. Terima kasih saya boleh ada di sini ya di GBI Anastasis. Saya mengucap syukur, saya senang banget ya jam 5 pagi ini. Benar itu tadi ya, saya memang pernah, biar kenalan dulu ya, kan tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Ya, apa namanya, saya memang dulu ada di industri entertainment, jadi kalau misalnya dilihat jam 5 saya udah rapi kayak begini, ya apa sih yang nggak bisa, dulu aja saya ke disco juga ya, jam 3-4 pagi saya udah begini, masa buat Tuhan saya nggak bisa rapi kayak begini baru jam 5 doang. Jadi buat saya nggak ada yang susah. Oke, tadi kan saya dikasih tema ya, Matius 6 ayat 33. Biar saya bacain ya. Waktu saya 30 menit ya. Saya kalau ngomongin Tuhan soalnya gitu. Kalau dulu MC harus lunas dulu, baru saya naik panggung. Habis itu 2 jam udah kasih kode-kode ya. Kalau misalnya lebih dari 2 jam berarti ada penambahan biaya. Kalau sekarang kayak gitu. Justru kalau lagi ngomongin Tuhan, suami saya itu ya Paul Tuanakota buka kayak gitu. Udah habis. Terus saya pura-pura nggak lihat. Gitu. Emang menyenangkan kalau ngomongin soal Tuhan nggak ada habisnya ya. Oke, saya dapat tema ya, dapat ayat yang melandasi kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Itu kan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini memang ya, saya sendiri udah sering banget bacanya dulu ya. Dulu gitu ya, Alkitab saya sekalian aja kesaksian ya, karena menurut saya gitu, dulu saya itu orang yang sangat kritis di gereja. Saya bukan baru gereja sekarang. Dulu waktu saya anak disco sama Ratu Hedon juga saya udah ke gereja. Karena segala sesuatu menurut saya itu harus dinetralisir gitu ya. Senin sampai Jumat kerja, Jumat sampai Sabtu party, Minggu harus netralisir ke gereja. Jadi mulai dari nol gitu kan. Tobat kumat gitu. Jadi saya dulu waktu baca ini sebelum Tuhan kasih pemahaman baru gitu ya. Saya pas baca ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terus sering saya baca ini. Tapi ketika saya mengerti ya bahwa doa Bapa kami itu juga ada kata-kata carilah dahulu kerajaan Allah. Setiap hari kita doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya nggak ngerti apa lagi itu. Kerajaan itu ngapain? Itu saya masuk, oh iya saya sekarang sedang
ambil S2. Saya sedang sidang tesis ya untuk S2 teologi. Didoakan ya ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku ya. Jadi di situ saya mengerti gitu kerajaan Allah itu apa. Ketika saya ngerti kerajaan Allah itu apa, baru saya ngerti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan saya ngerti kenapa saya harus cari sampai dapat. Nah itulah tema khotbah di subuh yang ceria ini ya, di pagi-pagi yang ceria ini saya ambil cari sampai dapat. Cari sampai dapat itu istilahnya gitu. Ketika kita ngerti kerajaan Allah itu apa sebagai satu produk ya, itu kan kita baru punya motivasi untuk sungguh-sungguh mencarinya. Itu kayak istilahnya gini nih, kalau misalnya saya mau keluar negeri, terus saya tahu bahwa tanpa paspor saya nggak bakalan bisa lolos di imigrasi, saya nggak bakalan sampai ke luar negeri, berarti pasti saya cari sampai dapat. Waktu saya diproses oleh Tuhan, terus saya pikir gini, kerajaan Allah ini semuanya akan ditambahkan kepadamu. Coba bayangkan ya, saya mikir gini, wow, kalau saya cari sampai dapat, semua akan ditambahkan kepada saya. Waktu itu aja, saudara-saudaraku, saya berpikir transaksional sama Tuhan. Semua ditambahkan kepada saya. Saya pikir oke juga, dicari aja sampai dapat. Jadi saya mulai, kalau saya mau cari sampai dapat, berarti saya isi semuanya untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah di sini saya mau garis bawahin ya. Waktu saya berpikir itu transaksional, bahkan Tuhan bisa gunakan satu motivasi yang salah untuk menyatakan apa tujuannya atas hidup saya hari ini. Jadi percayalah saudaraku, apapun itu Tuhan bisa kasih. Apalagi kalau kita memulainya dengan hati yang lembut dan sungguh-sungguh. Nah, soal cari sampai dapat ini ya, kalau kita lihat ya bahwa dunia itu sekarang sedang dilanda satu pemikiran ya. Kenapa? Karena ini suami saya kemarin ngomong, kalau Bloomberg.com itu di browsing, itu sebuah isinya adalah peringatan-peringatan bahwa sebentar lagi kita memasuki di tahun 2023 ini tahun yang penuh dengan kegelapan dan resesi. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita buka ya di situ ya, semua itu seragam. Di situ dibilang bahwa nanti akan ada kegelapan, bahkan negara-negara adidaya itu diprediksi ya, itu sudah hampir pasti akan mengalami kesulitan resesi setinggi sampai 70% satu negara adidaya. Dan itu akan berimbas juga ke Indonesia. Waktu kita baca ini ya, ini seperti pengumuman dunia. Itu bukan berarti, bahkan presiden kita sendiri Jokowi sudah memberikan pernyataan itu ya, ada statement yang mengatakan bahwa Indonesia pun akan sedikit banyak terdampak dari apa yang terjadi di dunia. Jadi di sini tuh kita ngelihat gitu ya, waktu saya baca ini, saya langsung pikir gini ya, dunia ini bukannya sedang, apalagi Indonesia, bukannya sedang diajak untuk siap-siap mengencangkan ikat pinggang, bukannya diajak bersiap-siap ya untuk menghadapi hari depan, tapi seolah-olah juga kita secara korporasi, secara berjamaah, kita sudah diajak untuk khawatir. Kita diajak untuk khawatir di saat yang bersamaan. Nah, sekarang kalau kita baca itu ya, saya pikir gini, ini sebenarnya kan pengulangan. Nanti saya kasih tahu ya, kenapa ini pengulangan. Jadi seharusnya orang percaya nggak perlu khawatir. Itu kata dunia. Sementara apa sih katanya Tuhan Yesus? Saya bacakan sekali lagi ya. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cari sampai dapat. Saya waktu berpikir ini, oke, saya mesti cari sampai dapat. Kenapa? Karena kalau saya bisa cari kerajaan Allah itu sampai dapat, berarti semuanya itu akan ditambahkan kepada saya. Saya punya iman. Nah, saya juga mau bangun iman semuanya. Saudara percaya nggak sih kalau sesuatu yang sudah pernah terjadi, itu berarti bukan menjadikan keadaan itu menjadi lebih sulit, makin sulit, atau paling sulit. Kenapa saya bilang ini adalah pengulangan? Segala sesuatu yang ada secara biblika, yang ada di Alkitab, itu memiliki nilai historika. Jadi dia sudah memiliki sejarah.
Kalau kita ingat ya, kenapa saya bilang, gak usah khawatir semuanya. Ini sudah pernah terjadi, berarti sudah ada solusinya. Di dunia ini, di zaman now, itu sudah tidak ada lagi yang orisinil. Makanya kalau misalnya orang itu menemukan sesuatu, dia tidak lagi disebut sebagai penemu, tapi pencipta, tapi hanya sebatas penemu. Segala sesuatunya itu sudah ada. Nah, kalau kita lihat ya bahwa ini sudah pernah terjadi, saudara ingat nggak ya di perjanjian lama itu juga sudah pernah ada deklarasi, ada pengumuman dari pemerintah setempat bahwa akan terjadi tulah dari hari pertama sampai hari terakhir, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan itu sudah ada solusinya. Tapi kalau kita lihat ada satu daerah yang namanya Goshen. Goshen itu nggak terdampak dari apapun gitu. Kita juga memperkatakan Mazmur 91 gitu bahwa tulah tidak akan mendekat ke kemah kita. Nah, kenapa ya orang bisa ada Goshen itu? Berarti itu umat pilihan Allah. Jadi ketika saya melihat gitu ya bahwa ini sudah terjadi di perjanjian lama dan Tuhan ada di sana, ini pengulangan. Jadi saya percaya ketika orang percaya itu membangun Goshen-nya, kita juga tidak akan terdampak, kita tidak akan terpapar dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Nah, masalahnya bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita memang juga adalah umat pilihan Allah di zaman now tahun 2023 ini yang akhirnya bisa membangun Goshen kita. Wah, saya pikir gitu. Ini berarti segala sesuatu yang ditambahkan itu. Wah, berarti cara mencapainya adalah dengan mencari dulu kerajaan Allah dan juga kebenaran. Nah, oke, kita masuk. Saya nggak terlalu cepat ya. Saya nggak terlalu cepat ya sampai di sini ya. Oke ya. Gitu. Kalau terlalu cepat mungkin bisa ini. Oke ya. Oke. Terus kita masuk. Kenapa sih jangan khawatir? Saya coba berpikir gini, kerajaan Allah itu apa? Ya, kerajaan Allah itu apa? Tapi sebelum saya mencapai kerajaan Allah, berarti saya juga harus punya motivasi. Saya harus memperkuat diri saya sendiri gitu. Kenapa sih orang itu nggak boleh khawatir? Khawatir itu kan sebenarnya yang pertama ya. Yang pertama saya mau bagikan hal gitu. Yang pertama adalah kita harusnya tuh berjuang untuk si kehidupan itu sendiri. Itu motivasi saya waktu itu. Dan saya mau sampaikan ini juga kepada orang-orang, kita harus punya motivasi. Yang pertama, bahwa berjuang untuk kualitas kehidupan adalah jauh lebih penting daripada memikirkan keinginan dan kebutuhan daging. Daging memang punya kebutuhan. Saya nggak mau melulu bilang keinginan gitu ya daging. Karena seolah-olah akhirnya semuanya itu menjadi terlalu duniawi. Nah, sini saya mau bilang aja, ya udah kebutuhan. Daging memang juga punya kebutuhan. Tapi kebutuhan daging, kebutuhan saya dan juga saudara, jasmani, itu nggak boleh mengesampingkan apa yang harus kita fokuskan, yaitu kualitas dari kehidupan kita sendiri. Itu ilustrasinya gini ya, ilustrasinya adalah gini. Waktu kita itu lebih memikirkan bahwa keselamatan kita dari sini. Pernah nggak sih kita pasang alarm mobil? Pasti semua punya alarm mobil gitu. Bahkan di rumah dulu ya, waktu di kehidupan saya yang sebelumnya, kehidupan saya yang begitu tengil dan juga degil, itu tuh saya pasang CCTV di mana-mana. Saya punya tim squad ya, itu apa namanya, satpam, tim keamanan, itu bisa sampai, saya nggak tahu lah itu berapa ya, lebih dari 10 kayaknya. Saya pasang semua di situ. Nah sekarang kalau misalnya saya kembalikan gitu ya ke diri saya gitu ya, saya pasang CCTV. Juga saya pasang CCTV nggak sih di dalam roh saya, di dalam kehidupan manusia roh saya, di dalam bukan hanya di badan saya gitu. Saya nggak pasang CCTV dulu. Waktu saya dihadapkan pada dosa, waktu saya dihadapkan pada tawaran-tawaran gitu ya, yang pasti tidak menyenangkan oleh Tuhan, CCTV saya di dalam tuh nggak jalan. Berarti apa? Saya lebih memperhatikan kehidupan saya yang ada di dunia daripada saya memantau pertumbuhan rohani saya dalam menjalankan panggilan tertinggi saya sebagai orang percaya. Nah, ini yang dibilang kenapa mesti khawatirin itu? Nah, harusnya khawatirin lebih kepada kualitas bagaimana saya berkehidupan. Jadi sekali lagi saya nggak mengesampingkan bahwa daging juga punya kebutuhan, bukan sekedar keinginan, tapi kalau itu tidak berjalan lurus dengan kualitas kehidupan kita sendiri, CCTV secara jasmani dan rohani, itulah yang akhirnya membuat gerbang menuju kekhawatiran. Ada ayat yang melandasinya ya, kalau dilihat tadi ya, di Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuh, ya. Oke, jadi sampai di sini saya juga mikir gini, kalau saya sampai jadi itu berbanding dengan apa yang saya perlakukan sehari-hari. Karena saya percaya yang terjadi juga di Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab, Biblika, terjadi di masa lalu, historika, itu pasti praktika. Itu bisa dipraktekkan. Ya, Tuhan itu kan bukan Tuhan yang iseng gitu ya. Segala sesuatunya dia buat sulit. Jadi waktu saya bilang gini, saya harus perlakukan segala sesuatu yang saya lakukan secara natural di rumah. Saya pasang alarm di mobil, berarti apa? Alarm saya juga harus nyala. Kalau saya pasang CCTV di rumah, itu juga kebutuhan daging sebetulnya gitu. Tapi adalah menjadi salah kalau saya nggak pasang CCTV juga di dalam badan saya. Segala sesuatunya itu harus berbanding lurus. Dia harus sama, dia harus sesuai. Dan yang kedua, kenapa saya bilang kekhawatiran tidak akan dapat memecahkan apapun masalah yang kita hadapi. Ini ada dari Matius 6 ayat 26 sampai 27. Ini saya bacakan ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di sini kalau kita lihat ya, bahwa kekhawatiran itu nggak menambahkan satu hasta saja. Kekhawatiran itu kan istilahnya gini ya, Bapak, Ibu, Saudaraku, kita menarik 50% dari masa depan, ya besok, yang mempunyai nilai itu dua, 50% berhasil dan 50% kegagalan. Saya percaya bahwa setiap dari kita ketika kita bangun, itu urapan kita itu pas untuk satu hari. Kekhawatiran itu selalu datangnya ketika hari menjelang gelap. Akhirnya orang pada nggak bisa tidur. Saya sendiri waktu itu ya, saya terus terang insomnia, segala yang nia-nia itu saya kumpulin lah gitu, anoreksia, semua. Itu gerbangnya itu dari kekhawatiran aja. Padahal ketika itu datang ya, serangan itu datang pasti ketika hari sudah mulai gelap. Ketika hari sudah mulai gelap itu istilahnya bensin kita itu udah tinggal seperempat, urapannya udah tinggal seperempat. Tapi kita tarik lagi 50% beban dari masa besok yang belum tentu benar dengan bensin kita yang udah tinggal sedikit itu. Dan itu yang akhirnya membuat kita berhenti, membuat kita stop. Itu yang disampaikan di sini bahwa dia tidak dapat memecahkan masalah kita dan dia tidak menambah bahkan sehasta. Nah, kalau kita lihat di ayat ini ya, dulu saya ngelihat iya burung-burung itu nggak makan, nggak mengumpulkan bekal, dia nggak bersolek gitu kan, dia nggak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi dihias oleh Tuhan gitu ya, rumput. Terus saya mikir kalau kita hanya berpikir bahwa bersolek itu ya, cara bersolek itu hanya bagaimana apa yang menempel dengan jasmani kita, di situ kita merasa bahwa Allah tidak mencukupkan. Jadi yang pertama tadi adalah kualitas dari kehidupan itu sendiri yang jauh lebih penting daripada kebutuhan daging, dan yang kedua adalah kekhawatiran itu tidak akan memecahkan masalah yang kita hadapi. Bahkan kita akhirnya terseok karena berat beban kita itu menjadi lebih berat dengan apa yang bisa kita bawa di hari itu. Dan yang ketiga itu adalah bahwa kekhawatiran itu sama artinya dengan nggak percaya bahwa Tuhan ada. Ya, itu mengecilkan Tuhan. Saya bilang sama anak saya, ada bedanya antara grogi sama khawatir. Kalau grogi itu harus anak-anak, aku bilang gitu. Kenapa? Karena ketika kita grogi, kita mengerti bahwa ada kedaulatan yang harusnya memperkuat kita. Ada kekuatan yang harusnya bekerja sama dengan kita. Nah, itu adalah bermitra dengan Allah. Grogi itu wajar. Grogi itu harus. Grogi itu tidak menghentikan. Tapi khawatir itu gerbang dari ketakutan. Cara mendeteksi apakah ini grogi atau khawatir adalah ketika kita berjalan lebih lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Di situ berarti kita khawatir. Nah, di sini ada ayat yang melandasinya ya, Matius 6 ayat 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Saya mau bongkar dua
paling tidak ada dua hal. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ada dua kalimat di situ. Ketika kita bilang carilah dahulu, itu berarti artinya kita harus mengutamakan, memprioritaskan, kita harus menentukan, mengedepankan, kita lakukannya dengan perhatian yang full atau penuh, mengarahkan segenap tenaga waktu dan juga keberadaan, pikiran, serta pemilikan kita. Itu konteks untuk melangkah dengan iman untuk mencari. Karena saya pikir gini, kalau kita nggak punya spirit itu, kalau kita nggak punya semangat itu, berarti kita nggak akan mau cari sampai dapat. Tindakan praktis yang pertama saya lakukan, saudaraku, ketika saya bilang ini, wah cari sampai dapat. Berarti kalau misalnya itu paspor, istilahnya paspor. Kalau cari sampai dapat, dia nggak ada di ruang tamu, berarti saya pindah ke ruang makan. Ruang makan nggak ada, saya harus pindah ke ruang tidur. Ruang tidur nggak ada, saya pindah ke ruang satpam. Saya pindah ke semua ruangan saya harus cari sampai dapat. Kenapa? Karena kalau saya nggak dapat, berarti saya nggak pergi ke luar negeri. Nah, waktu saya bilang gini, wah kalau saya cari sampai dapat, apa yang mesti saya cari? Kerajaan Allah dan kebenaran. Warga negaraan, saudaraku. Bicara tentang kerajaan Allah, kita bicara sedikitnya ada 3 hal di situ. Ada tentang identitas baru warga negaraan saya dan juga saudara yang ikut datang setiap hari. Kemudian yang kedua, kalau ada kerajaan, selain dia ada putra mahkota, dia juga ada hukum-hukum dan ketetapan. Dan dia pasti punya tujuan. Itu kerajaan Allah. Setidaknya ada 3 hal yang bisa saya ambil dari situ. Dan itu harus dapat. Saya harus cari identitas baru saya sebagai warga negara itu. Berarti apa, saudaraku? Saya harus custom. Saya nggak bisa lagi jadi anak warung. Sampai di situ aja saya udah repot di aplikasi gratis. Kalau saya ini warga kerajaan Allah, berarti saya nggak bisa pakai fasilitas setan. Saya nggak bisa pakai fasilitas iblis untuk dapat keluarga negaraan itu. Wah, repot banget saya. Dari gadis tank top, saya sudah mulai akhirnya punya baju yang sedikit lebih proper. Dari najis bibir, saya sudah harus custom juga, saudaraku. Saya harus diproses, bibir ini harus memberkati. Bayangin ya, saudaraku, dulu tuh saya tuh punya gelar ya, punya gelar. Sekarang saya lagi atas perkenan Tuhan saya disuruh lari untuk cari MTH. Dulu saya MSC, saudara. Master of Swearing and Cursing. Kerjanya mengumpat aja. Coba bayangin, hidup saya itu begitu saya tahu bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu ada 3 identitas baru. Saya harus kontrol mulut saya yang berpuluh-puluh tahun itu najis bibir. Di situ aja saya udah repot. Saya hanya pikir hari ini lewat aja saya mengontrol bibir saya. Saya sampai cari di Alkitab begitu. Ada nggak ya umpatan yang Alkitabiah? Saya cuma ketemu 1 di Ayub. Sialan. Itu aja rasanya saya udah gak mau pakai. Saya sampai pikir ini gimana nih? Itu aja saya udah repot menjalankan bahwa saya nggak boleh khawatir untuk hari esok. Hari ini saya udah susah banget. Menjaga bibir saya aja saya udah repot. Itu yang dibilang sama Tuhan. Hari ini dengan kesusahannya sendiri. Saya lewatin dari tahun 2010 itu. Dengan sungguh-sungguh mengaktifasi yang ada di sini gitu. Bahwa saya adalah warga negara Allah. Jadi saya harus memperlakukan bibir saya. Saya nggak mungkin worship dengan bibir yang sama, ya saya nggak mungkin worship, tapi siangnya saya pakai ini untuk hal-hal yang nggak benar. Jadi saya pikir saya menangkan hari ini, saya mulai dengan hal yang paling praktis gitu. Setelah bibir saya akhirnya ternyata bisa punya juga pikiran baru. Nah di situ saya sampaikan di sini ketika kita tahu bahwa kita mengimani bahwa kita itu adalah warga negara dalam kerajaan Allah. Baru kita bisa step selanjutnya. Ada hukum-hukum dan ketetapan yang juga perlu kita ambil. Gak mungkin kalau misalnya kita nggak percaya bahwa kita adalah warga negara Indonesia, kita mau diatur oleh hukum Indonesia. Nah, yang ketiga adalah tujuan perluasan kerajaan Allah. Nah ini hubungannya pasti dengan job desk. Saya pikir gitu. Berarti apa? Berarti saya punya profesi di dalam kerajaan ini. Dan itu yang mesti saya jaga gitu. Ingat saudara ya, waktu saya mikir, wah profesinya nggak tahu Tuhan nanti akan tempatkan saya di mana untuk menerangi dan juga menggarami. Yang penting saya tangkap dulu itu. Dan ketika saya tahu bahwa ada profesi, ada job desk buat saya di dalam kerajaan Allah itu, berarti saya mesti ngerti dulu panggilannya. Karena saya percaya yang mulia itu bukan profesinya, tapi yang mulia adalah panggilannya. Panggilan saya dan juga saudara itu seragam. Profesi kita boleh beda-beda. Tapi panggilan kita seragam menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Sampai di situ aja hari saya udah repot. Ketemu tukang sayur, mau nawar aja, saya udah berpikir itu dengan hal praktis. Apakah ini cara menawar yang penuh hikmat?
yang membuat orang itu menjadi cinta gitu dengan Tuhan yang saya sembah. Hari saya udah repot, saudara, percayalah. Jadi waktu saya lihat ini, saya pikir gini, hidup saya itu memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ada hal-hal praktis ya, hal-hal praktis yang saya lakukan waktu itu ya. Yang pertama ya, untuk tidak khawatir, saya pikir gini, ya udahlah, pikirin dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Pokoknya apa aja itu semuanya Tuhan gitu ya. Dalam semua aspek kehidupan saya mulai memperlakukan Tuhan itu begitu dekat dengan saya. Segala sesuatu itu saya libatin Tuhan. Karena ketika dia tuh terlibat dalam segala hal, bahkan hal sepele saya gitu ya. Jadi ya pikiran itu akhirnya terfokus dengan tenang. Terfokus dengan tenang. Tapi di situ Tuhan, saya pikir gini ya, ada hal yang saya highlight di sini ya. Waktu kita berpikir apa itu Tuhan, apa itu Tuhan, ternyata itulah soal kekudusan, saudara. Di terjemahan pertama kekudusan, itu tuh artinya itu bukan murni, bukan suci, tapi terpisah, ada keterpisahan. Ternyata ketika saya berpikir apa Tuhan gitu ya, saya itu terpisah dengan segala kebutuhan dan keinginan daging, terutama keinginan daging. Itu kayak saklar ternyata. Waktu kita nyanyi roh menyala-nyala, itu ternyata dengan berpikir praktisnya itu adalah apa Tuhan. Saklar itu nggak mungkin tuh berdiri di tengah-tengah. Saklar itu kalau misalnya roh seperti on dan off gitu. Kalau roh mau menyala, itu berarti dagingnya itu pasti mati. Nggak mungkin itu di tengah-tengah. Karena itu ya betul-betul nggak ada fungsinya saklar itu. Waktu kita mau menyalakan roh, memang kita harus membunuh daging. Itu seperti saklar lampu on dan off. Di sini itulah kekudusan ternyata. Saya mulai berpikir itu, ternyata saya terpisah dari dunia. Kenapa saudaraku? Ketika saya mulai mengaplikasikan, teman-teman misalnya gitu ya, mulai bergunjing, terus saya pikir gini, karena saya pikir panggilan saya yang tertinggi adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, apapun itu sampai hal kecil, saya pikir gini, ini lagi pada gosip ya, Tuhan gosip nggak ya? Saya ingat ya ayatnya ada ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya mulai memisahkan diri, gitu. Saya mulai memisahkan diri, sampai akhirnya orang-orang bilang kayak gitu, udahlah nggak usah lah sama si Tamara, capek dia mah dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Di situ ternyata tentang kekudusan. Tapi saudaraku, Tuhan juga siapkan satu kalimat yang juga asik dan kekinian. Waktu teman-teman saya itu bilang, udahlah capek, dia dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Saya jawab aja gini, ya habis gimana dong Tuhan, dikit-dikit gue. Lu kagak ya? Gitu. Amin. Jadi sebuah hal itu disiapkan oleh Tuhan dan saya mengucap syukur untuk itu. Dan yang kedua, saya harus berpikir bahwa ya yang pertama tadi apa Tuhan. Ini aplikasi gratis gitu, bagaimana mencapai hal tidak khawatir akan hari esok, tertawa akan hari depan gitu ya. Orang Kristen itu nggak ada matinya. Yang kedua. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya selalu bilang sama siapapun, bahkan diri saya sendiri. Roh yang ada dalam diri saya itu dihembuskan oleh pencipta langit dan bumi. Roh yang dihembuskan di dalam diri seorang Tamara dan juga saudara, itu menyaksikan bagaimana gunung-gunung itu ditanam. Dia menyaksikan bagaimana batas-batas itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan saya nggak bisa jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Saya harus jadi Kristen yang nggak ada matinya. Bahkan ketika tadi baca Mazmur 23 gitu ya, ini untuk yang ketiga. Itu di situ. Ketika kita baca Alkitab, itu kita masuk ke yang selanjutnya ya, bahwa kita harus selalu tahu diri. Saya selalu gentar di hadapan Tuhan. Coba bayangin ya saudara ya, ini ada ayat yang melandasinya. Di Mazmur 23 itu tadi ya, dulu saya baca gitu aja, kayak tenang gitu ya. Tapi saudara, aku coba lihat itu situ. Gentarlah kita ketika kita baca. Saya itu gentar sekali baca Mazmur 23. Udah nggak tenang lagi, saya yang dulu di zona nyaman. Sekarang saya galau baca Mazmur 23. Saya juga berharap hari ini semua galau ya, baca Mazmur 23 dan galaukanlah lagi orang yang ada di luar. Kita harus gentar dan tahu diri di hadapan Allah ya, hormati Tuhan gitu. Kenapa? Ada ayat di situ waktu dia dibilang, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, coba bayangkan ya. Yang namanya reputasi suami itu adanya di istri. Jadi kalau suami itu menjadi orang, itu kenapa? Karena ada reputasinya dia yang dijaga betul oleh si istri. Bayangin ketika ayat ini saya baca. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada reputasi ilahi. Saudara, ada reputasi ilahi dalam diri saya dan juga saudara. Dan kita harusnya gentar dengan reputasi yang diberikan oleh Allah itu. Setiap hari harus gentar. Bayangkan Allah yang begitu menyederhanakan keilahiannya, dia menitipkan reputasi di dalam diri saya dan juga saudara. Membenarkan kita oleh karena namanya.
Itu luar biasa. Saya kalau baca ini saya bilang gini, saya udah benar-benar gak punya pilihan hidup. Gitu. Kenapa? Reputasi ini harus saya bawa kemana-mana. Dan ketika reputasi ilahi itu diturunkan buat saya dan juga saudara, itu berarti sepaket dengan kompetensi ilahi dan juga kreativitas ilahi di dalamnya. Dan kita nggak boleh berhenti menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Porsi kekristenan kita itu harus kita bagi. Porsi kekristenan kita itu harus dengan keluar diaktifasi bermasyarakat. Karena Tuhan Yesus pun bermasyarakat. Dan yang keempat, kita harusnya memiliki rasa bangga akan Allah. Ya. Ketika saya mikir gini, berarti apa? Kalau bangga, saya langsung mikir gini. Dulu kalau misalnya saya bangga, ya misalnya punya pacar baru, atau misalnya saya bangga sama bapak saya, gitu ya. Saya kan ngomongin itu mulu kan ya. Terus orang tuh sampai enek, ampun gitu kan. Harusnya sampai begitu. Terus saya mikir gini, wah berarti saya harus nunjukin bagaimana kebanggaan saya gitu ya punya jadi anak Tuhan. Dulu waktu tahun 2015 saya mikir gini, gimana ya Tuhan ya? Saya mesti nunjukin gitu kalau misalnya saya itu bangga sama Tuhan. Berarti saya mesti nunjukin identitas saya sebagai warga negara kerajaan Allah. Saya mulai dengan hal-hal praktis, saudaraku ya. Saya memikir gini, berarti semua orang harus tahu, saya anak Tuhan. Caranya gimana tuh? Tahu nggak saudaraku, hal paling praktis yang bisa saya lakukan adalah gini. Saya pergi ya setiap kali saya ke supermarket. Ini bukan endorse ya. Saya kan ke Alfamart. Nih ibu-ibu juga kan ada ya Alfamart, Indomaret gitu ya. Saya mulai tuh mbak-mbak itu saya bilang, oke, Tuhan berkati, saya gitu aja. Itu kan identitas saya gitu kan ya. Dia harus tahu saya anak Tuhan. Dan cuma anak Tuhan yang ngomong, Tuhan berkati, tukang parkir. Gitu. Saya bilang aja gitu hal praktis. Kenapa kita nggak mulai lakukan itu? Tuhan senang gitu. Dan ternyata hari ini coba lihat. Ya kan ya. Jadi saya mulai gitu. Saya berkati. Misalnya kalau ada orang di WC gitu. Tuhan berkati gitu. Mbak-mbak yang ada di sana. Percayalah saudaraku, kita tidak akan ditampar hanya karena kita bilang Tuhan berkati kepada mereka-mereka yang tidak memiliki baju sama seperti kita. Tapi saya nunjukin paling tidak sama Tuhan gitu. Tuh kan. Ai bangga punya Bapak kayak Tuhan gitu. Dan saudaraku, itu terjadi ya, sebelum saya tutup ini ya. Ini kesaksian ya. Waktu itu saya lakukan ya. Saya pernah diantar, saya pernah pesan makanan ya waktu itu ya. Sama tukang Gojek, ini juga bukan endorse gitu ya pagi-pagi. Waktu saya bilang gini sama tukang itu, oke, makasih ya Pak, Tuhan berkati gitu. Saya masuk kan itu saudaraku ya, saya masuk. Terus habis gitu, saudara tahu apa? 2 hari kemudian dia bawa tukang nasi goreng, saudara. Dia cuma bilang gini, ibu pendeta. Wah, aku cuma gini, terjadilah sesuai dengan imanmu. Saya bilang kayak gitu. Dia cuma bilang, ini teman saya. Dia minta didoakan, kayaknya seagama sama ibu. Saya katanya, itu kan pasti itu kalau ibu-ibu dia berdoa adem dah. Dia bawa di situ. Saya cuma bilang gini, tunggu ya. Ya, saya saya naik ke atas, saudaraku. Bayangin aja ini baru diproses sama Tuhan. Saya nggak ngerti apa-apa, saya belum masuk ke teologi. Saya bilang gini, tunggu ya. Kayak mana itu cara berdoa? Saya masuk ke atas, saya buka Alkitab. Wah, cari aja Daud. Wah, ini biar doanya keren. Saya pikir gitu. Saya kan MC ya, terbiasa. Apa juga saya baca cepet, resep langsung. Saya turun lagi ke bawah. Saya doakan tukang nasi goreng itu. Sama seperti Daud mendoakan gitu kan ya. Wah, doanya keren. Habis itu tukang Gojeknya bilang gini. Tuh kan, gua bilang juga apa? Adem kan? Dia bilang gitu. Mereka pergi, saudara. Dan sejak hari itu saya terpaksa baca Alkitab lagi. Kenapa? Kalau besok dia bawa tukang somai, masa doanya sama? Saya cuma berpikir gitu. Dan itu saya mulai dengan hal praktis. Saya memiliki rasa bangga itu sama Tuhan. Dan hari ini coba lihat. Saya akhirnya dipercaya untuk kemana-mana membawa firman. Jadi kalau kita mau ditugasin sama Tuhan, tunjukin dulu identitasnya. Tunjukin dulu sama Bapak kita gitu. Saya percaya. Kalau saya nggak akan dititipin sebuah pabrik besar oleh bapak saya kalau saya nggak nunjukin bagaimana saya itu bisa dipercaya dan bangga bahwa saya di pabrik itu bisa. Network yang dimiliki oleh bapak saya di pabrik akan menjadi sia-sia kalau saya nggak lebih dulu selaras, serupa, dan segambar dengan bapak saya. Jadi ada 4 hal, saudaraku, yang membuat kita sibuk. Percayalah ketika ini dilakukan, kita udah gak kepikiran dengan kesusahan hari esok. Yang pertama, pikirin apa-apa Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Dan berikanlah jawaban itu. Gak apa-apa. Bahkan saya sekarang udah lebih to the next level, saudaraku. Kalau dibilang dikit-dikit Tuhan, capek dah. Nanti saya bilang gini aja. Terus gimana? Tuhan dikit-dikit gue. Tuhan lu enggak ya? Gantilah. Gitu. Yang kedua, orang Kristen gak ada matinya. Ini adalah juga gerbang untuk kita bisa cari sampai dapat. Orang Kristen gak ada matinya.
roh saya dan juga roh saudara yang ada di sini dihembuskan oleh Pencipta langit dan bumi. Dan yang ketiga, ya kita harus selalu tahu diri di hadapan Tuhan. Kita punya reputasi ilahi sebagai warga negara yang punya identitas. Kita punya reputasi ilahi. Di Mazmur 23 kita baca lagi besok, dan kita harusnya sama-sama terguncang dengan ayat itu. Dan yang keempat, kita harus memiliki rasa bangga akan Allah. Kita lakukan hal-hal praktis dan sederhana gitu. Ibu-ibu mulai memberkati tukang sayur di kompleksnya. Kita nggak ngerti nanti itu akan berdampak dengan apa. Nggak perlu mengerti, jalan aja, percaya aja. Lihat kita hari ini gitu, apa yang bisa kita lakukan. Saya selalu encourage, mungkin bisa encourage anak-anak yang ada di rumah ya, untuk ganti lagunya Hai siarkan di gunung gitu ya, supaya itu nggak jadi cuma lagu Natal ya, di bukit dan di mana jua. Saya cuma bilang sama anak-anak saya, coba diganti itu ya. Sekarang udah gak ada gunung. Hai siarkan di Chatime, di Starbucks dan di Yoshinoya. Lahirnya Almasih, dia lahir tiap hari dalam hati. Ya kan ya, kenapa kita nggak mulai memberkati? Lahirnya Almasih, dia datang untuk memberkati. Hal praktisnya kayak gitu. Begitu di Chatime, siarkan dong. Tuhan memberkati. Begitu di Yoshinoya, siarkan dong. Ya kan ya. Nah ini parahnya lagi, udah lihat gunung pun di Lampung ini tetap nggak menyiarkan. Kayak mana kita ini saudara, cuma nyanyi doang. Akhirnya apa? Itulah yang bikin kita jadi Kristen baper ketika bulan Desember itu lewat. Kita mulai siarkan ya ibu-ibu ya, Indomaret, Alfamart, ya, janitor, siarkan semuanya dari hal-hal itu. Jadi itu aja kayaknya yang bisa saya sampaikan ya. Kembali kita ke Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berkati paling tidak kita tulis ada 15 orang yang harus kita siarkan. Itu udah susah saudaraku. Apalagi hari-hari ini. Selamat memberkati hari ini. Selamat menjadi Kristen yang lebih aktif lagi kita bermasyarakat. Porsi kekristenan kita, saya dan saudara, harusnya pas sampai kita nanti dipanggil pada kesudahan. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai. Tapi Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan baru mulai, Tuhan. Kami memenangkan hari ini, Tuhan. Lebih dari pemenang. Kami mau cek gol kami, Tuhan. Karena kami punya visi. Kami juga diperlengkapi dengan misi, ya Bapak. Engkau akan meneguhkan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kalau hari ini juga kami mau serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berdaulat Tuhan atas kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang berjalan bersama dengan kami, Allah Immanuel, Allah yang kami percaya, Allah kami membawa semua perkara. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Tamara, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Sederhana ayatnya, tetapi maknanya sangat-sangat luar biasa dan dikupas dengan luar biasa. Betul ya, jadi orang Kristen itu apa-apa Tuhan, betul Bu. Harus begitu, kadang-kadang kita jadi anak Tuhan malu. Kalau nawar-nawar sekarang juga Bapak Ibu harus ingat-ingat, apalagi emak-emak nih, tukang nawar-nawar kalau ke tukang sayur. Jadi apa-apa Tuhan, dan kita harus jadi anak Tuhan yang nggak ada matinya. Menunjukkan bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Kita harus menunjukkan reputasi kita sebagai anak Tuhan. Luar biasa. Dan kita akan tetap bangga bahwa kita adalah anak Tuhan. Sampaikan kemanapun juga. Saat ini diberikan kesempatan ya Bu ya, kalau ada yang mau sharing. Ya, silakan siapa yang mau sharing pagi hari ini. Dan ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Alpan. Ya, terima kasih Bu Pendeta atas firman-Nya, sungguh luar biasa pagi ini. Kami diberkati. Saya tertarik dengan apa yang tadi Ibu sampaikan dengan kegelapan, Bu. Kegelapan. Memang sejarah telah berlalu bahwa ketika kita melihat terjadi peristiwa pembebasan, terjadi peristiwa penyelamatan, di situ selalu terikuti dengan kegelapan. Ketika bangsa Israel mau keluarkan dari Mesir, terjadi kegelapan di Gosen. Pola itu, Bu, pola itu terulang lagi ketika Yesus melakukan penyelamatan di Kalvari. Terjadi juga kegelapan. Nah, berangkat dari dua peristiwa yang sudah menjadi sejarah ini,
pola ini akan terulang lagi. Seperti tadi kata Ibu, yang menjadi perenungan, mungkin Ibu bisa jelaskan kira-kira di mana posisi terjadi kegelapan pada saat titik yang tepat, artinya pembebasan yang di mana yang terjadi kegelapan. Karena yang Mesir itu ketika Israel keluar terjadi kegelapan. Di Kalvari ketika Yesus mati di kayu salib terjadi kegelapan. Nah, puncak terakhir ini kegelapan itu di mana, Bu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi itu Bapak siapa ya? Nah, ya benar. Jadi yang namanya konsep skema dan juga pola dari Tuhan itu tuh selalu begitu ya Pak ya. Jadi konsep keselamatan itu juga dia punya pola. Konsep keselamatan itu tuh harus selalu hadir dari kematian kemudian kebangkitan. Itu kegelapan kemudian terang gitu. Nah kalau kita ngelihat gitu ya, sebenarnya orang percaya itu gak usah repot-repot dengan memikirkan sesuatu yang grande. Cita-cita saya tuh Pak ya, saya mau jadi teolog ya, yang bisa berbahasa praktis. Karena kegagalan seorang teolog itu ketika dia tidak mampu mensosialisasikan apa yang dia dapat gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ya, skemanya Tuhan itu tuh benar yang tadi. Keselamatan itu tidak akan terjadi tanpa ada kematian dan juga kebangkitan. Itu juga bicara kegelapan dan juga terang. Kalau kita hanya berpikir ya bagaimana kita menyelamatkan Indonesia gitu ya. Ketahanan nasional. Saya mikir gini, saya ini ibu-ibu ya, saya itu mau bangun ketahanan nasional. Itu sebenarnya apa? Ketahanan nasional itu bisa kita lakukan dari rumah masing-masing. Kenapa? Ketika kita bertahan ya, kita memuridkan di rumah, kita sebenarnya berdampak buat tetangga. Ketika kita berdampak buat tetangga, itu berdampak buat satu kompleks. Nah, ketika satu kompleks itu akan berdampak kepada kompleks yang lain, kita sebenarnya sudah membangun ketahanan nasional dari tempat kita berdiri masing-masing. Jadi kalau hari ini belum memuridkan dan belum mengembalakan, sebenarnya kita berpikir, oh, bagaimana nih ketahanan nasional? Kita menjadi Kristen yang ngomong kosong juga. Kita bangun itu dari rumah sebenarnya sendiri-sendiri, pengembalaan dan juga pemuritan. Ayah harus mengembalakan, ibu harus memuridkan. Nah, kembali ke pertanyaan itu, Pak. Waktu kita pikir itu ya, akan ada kegelapan. Kita harus jadi terang. Konsepnya dari kita sendiri. Keselamatan kita dulu. Keselamatan kita dulu itu juga harus ada kematian. Kematian dan juga kebangkitan. Kita bicara kematian daging dan kebangkitan roh. Jadi ketika kita tidak membangun ini, percayalah saudaraku, secara korporasi kita juga nggak bisa membangun keselamatan dan Goshen itu. Dimulai dari situ. Jadi penting banget buat kita sekarang itu untuk kita sendiri. Saya aja mikir gini waktu itu, waduh, karena saya juga kader, ya, saya kader di salah satu partai. Ini juga bukan kampanye ya, tapi salah gitu. Kalau saya sebagai kader itu hanya memikirkan visi saya. Amanat Agung itu adalah visi kita, misi kita itu cara mencapai masing-masing, tapi salah kalau kita tidak memikirkan goal, Pak. Goal untuk bisa keluar dari krisis ini itu yang mesti kita periksa. Goal itu masing-masing. Waktu saya di sepak bola gitu ya, kan kayak gini. Ini juga bukan endorse ya. Ini ada Manchester United nih Pak. Manchester United itu dia punya visinya apa? Menjadi juara Liga Inggris, ya kan ya. Nah, kemudian dia punya misi Pak. Misinya apa? Cara mencapainya gini. Ada pencarian talent. Ya, semua harus disusun, timnya harus begini, harus begitu, cari pelatih yang baik, itu misinya, cara mencapai visi itu. Tapi ketika Manchester United nggak punya goal, saya dan saudara nggak ada goal yang tiap hari misalnya gitu ya, saya tiap hari itu saya tulis Pak, ditulis gini, baca Alkitab, ya baca Firman. Sebelum saya pegang apapun, saya harus baca paling tidak 2 pasal. Ya, habis itu apa misalnya, saya berkati paling tidak 35 orang, Tuhan berkati gitu. Itu goal saya. Ketika saya nggak melakukan salah satu dari itu, berarti saya kebobolan. Nah, orang percaya ketika dia mau sampai divisi itu, kita mau menjadi terang, kita mau keluar, kita mau bangun Goshen buat negara, tapi kita nggak ngecek goal kita. Selisih goal kita, berapa kemasukan dan berapa kebobolan. Percayalah Pak, kita nggak akan sampai divisi. Amanat Agung itu tidak akan terjadi kalau kita nggak punya goal masing-masing. Selisih gol itu harus dicatat oleh Manchester United. Bapak dan saya harus cek berapa hari, setiap hari itu ditulis. Berapa kita bikin gol, berapa kita kebobolan. Itu yang kita sebagai orang percaya juga susah miss. Kita hanya visi Amanat Agung. Misinya saya pelayanan, tapi kita nggak ngecek gol. Hari ini ternyata saya banyak kebobolan. Jadi saya pikir itu ya Pak ya, skemanya Tuhan itu udah selalu kayak gitu.
Keselamatan terjadi karena ada kematian dan kebangkitan. Ada kegelapan, kita aktivasi, menerangi dan juga menggarami. Tapi percayalah, karena kita orang yang pelupa, kalau kita nggak tulis, kita juga nggak ngecek berapa kali kita kebobolan dan berapa kali kita kemasukan. Selisih gol itu yang akan menentukan bagaimana kita akan mencapai visi itu dengan misi yang kita jalankan. Gitu ya, Pak. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi? Ada lagi yang mau sharing, Ibu Yudi atau Ibu Eri? Boleh deh. Oh, Bu Yudi. Horas. Bu Bu Tamara, Horas. Saya mau nanya, Tamara, bagus sekali tadi yang disampaikan Tamara. Kita kan sering khawatir ya. Kita khawatir untuk diri kita khawatir, untuk anak kita khawatir. Nggak usah gitu lagi nge-charge HP di atas kasur, tiba-tiba kita tarik, takutlah kebakar karena berita-berita. Bagaimana nih Tamara menghilangkan rasa khawatir itu gitu ya, supaya kita lebih meyakini gitu. Sangat, saya pikir yang tadi Tamara bilang, banyak sekali ya manusia kita ya. Saya walaupun umur segini khawatir pasti masih besar gitu. Terima kasih. Makasih Ibu Yudi ya. Horas. Emang kayak gitu ya. Apalagi kita itu kan, apalagi ibu-ibu ya, kita itu selalu dimintanya sama orang tuh kan, kita harus plan ini gitu. Betul. Tanpa kita tuh ngerti bahwa sebenarnya yang namanya big planner ya. Saya orang yang dulu saya pikir itu saya selalu plan, well plan gitu ya. Ternyata saya adalah orang yang penuh dengan kekhawatiran. Itu waktu saya mikir gitu ya, bahwa betul satu hari ini aja saya tuh nggak punya apa-apa sebenarnya. Segala sesuatu itu punya Tuhan. Kenapa? Kita itu kan penata layan ya, penata layan itu steward gitu. Jadi saya belajar lagi dari sepak bola gitu ya. Waktu saya dulu ke waktu saya dulu pernah siaran bola, saya itu ada yang namanya steward Bu ya. Steward ini dia itu punya tugas ya di sepak bola, itu buat ngeliatin pemain. Jadi mereka itu berdirinya nanti di browsing ya. Mereka itu berdirinya justru nggak ngadep ke sepak bola, ke lapangannya gitu ya. Mereka pakai jaket ya, mereka pakai vest gitu, tulisannya steward di belakang. Tapi mereka itu nggak pernah ngelihat ke pertandingannya, ke bolanya gitu. Dan itu orangnya random. Ada yang perempuan, ada laki-laki, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu ya, ada yang gondrong, ada yang botak, ada yang berkulit hitam, ada yang Asia, random semuanya. Jadi saya mikir, tapi selama 2 kali 40 menit mereka lebih ditakuti oleh satuan pengawal pengamanan gitu. Terus saya mikir gini, oh berarti ada wibawa ya ketika mereka melakukan pakai jaket itu, pakai vest itu gitu. Terus saya pikir, wah itu kayak saya ya. Saya itu sebenarnya kan gitu. Saya cukup pakai ya identitasnya, saya pakai vestnya 2 kali 45 menit. Selama saya itu turun ya, diturunkan oleh Tuhan di dunia gitu. Saya cuma menjalankan otoritas itu. Orang stres lihat saya selama saya pakai itu. Tapi saya tidak menyaksikan apa yang dunia lihat gitu. Itu yang membuat saya akhirnya nggak khawatir. Coba kalau sekarang saya pergi nih nanti malam. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau saya pergi nanti malam ya, Inang itu adalah, saya dipanggil Inang. Inang tuh adalah orang paling berbahagia di dunia. Coba bayangin ya, hidup dalam dosa itu puluhan tahun. Bertobat baru masuk tahun 13. Nanti malam Inang pulang. Inang pasti seneng banget. Karena sebenarnya itu nggak adil ya. Belum cukup lah yang menurut Inang harus saya kasih sama Tuhan. Dan saya bilang gini, hari ini saya pergi ya Bu. Coba saya mau tanya ya. Itu yang tertulis bahkan di akte tanah saya. Sudah hak milik, mau dibawa kemana? Bahkan sekarang yang sampai stres gitu ya, mikirin aset, mikirin apa. Nanti malam pergi pun kita sudah hak milik. Hak milik yang mana? Anak yang dilahirin, saya memang nggak pernah melahirkan ya. Saya punya 3 anak ya, dari 3 ibu. Nanti kapan-kapan kita ketemu saya bersaksi lagi. Tapi sekarang gini, kalaupun itu ada anak darah daging, kita pergi. Emang siapa yang harus dibawa? Jadi itu yang membuat saya gini, apapun itu Tuhan pasti berperkara. Apapun yang dititipkan di saya, asal saya tegak lurus sama Tuhan, mereka dalam perawatan. Itu yang bikin saya hari ini itu nggak ada kekhawatiran, tapi saya lakukan justru sungguh-sungguh. Kenapa? Saya lagi pakai vest itu. Hari ini saya nggak boleh biasa-biasa aja. Jadi harus sepaket dengan pikiran ada di sini.
Saya harus menangkan hari ini dengan reputasi ilahi itu. Tapi selebihnya semua kedaulatan yang dititipkan di saya, itu punya Tuhan. Itu yang membuat saya nggak stres. Selama saya tegak lurus sama Tuhan, anak dalam perawatan, suami dalam perawatan, itu sertifikat mau hak milik, pasti Tuhan atur. Bahkan ketika ada orang nih ya, Ibu, ketika saya pikir gini, saya coba mikir gini dulu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya seluruh dunia ini akhirnya misalnya gitu ya mengecewakan saya gitu kan. Kan nggak berhadapan dengan saya. Selama saya itu anak yang dikasihi sama Tuhan kan berhadapan sama bapak saya. Coba ibu kalau misalnya anaknya dibully. Kan ibu yang mau pasang badan. Saya cuma percaya gitu. Jadi tugas saya cuma gini. Selama Tuhan senang sama saya, semuanya pasti dibela dan dirawat. Amin. Itu membuat saya ketawa-ketawa aja sampai sekarang. Terima Udah kasih. banget lah opung Tamara nanti nih. Amin, luar Ya, biasa, amin. Ibu Tamara. Luar Sangat biasa. memberkati. Ya, terima Luar kasih. biasa. Ya, kita sudah selesaikan pada saat ini karena waktu juga. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa. Kemudian Pak Hulu akan berdoa untuk doa syafaat. Setelah itu kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami dan ditutup oleh Pak Nathan untuk berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami berterima kasih untuk pelayanan yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Tamara pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami boleh melihat Allah berkuasa melalui setiap ucapan yang disampaikan, sehingga kami terbawa untuk terus memotivasi diri kami untuk menjadi lebih baik lagi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati Ibu Tamara di dalam pelayanannya. Kalau pada saat ini beliau sedang ada di Lampung, Tuhan senantiasa berkati, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam pelayanan, dan terus Tuhan tambahkan di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk suami dan 3 orang anak yang Tuhan berkati. Biarlah keluarga ini boleh menjadi keluarga yang memberkati orang lain, sehingga kami boleh melihat keluarga ini adalah surat Kristus yang terbuka. Kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan terus melingkupi keluarga ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di dalam Zoom ini ya Bapak. Kiranya kami juga boleh bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman. Kalau hari ini kami diajarkan untuk tidak khawatir dengan identitas kami sebagai anak-anak Allah, biarlah kami menunjukkan bahwa kami boleh menjadi berkat dari hal yang kecil yang diajarkan pada hari ini. Biarlah dalam perkataan kami boleh sungguh-sungguh berkata, Tuhan berkati, sehingga setiap orang yang mendengar juga boleh mendapatkan berkat, boleh mengenal Allah melalui setiap kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Kami berdoa untuk Ibu Emi Bos yang sakit pada saat ini. Dengan kondisi kesehatannya kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus pulihkan Ibu Emi. Kami yakin Ibu Emi juga boleh menjadi teladan bagi kami di dalam menyampaikan kasih setia Tuhan. Ibu Emi diizinkan untuk boleh mengalami berkali-kali operasi, tetapi kasih setia Tuhan, iman Ibu Emi boleh menguatkan kami. Dan kami juga berdoa untuk kami semua, hamba-hamba Tuhan yang dipakai, supaya kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapak, saat ini kami akan masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak